Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu. Sehingga kami senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Tema renungan saat ini adalah gunakan hikmat dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha kaya raya yang super sibuk baru saja membeli sebidang tanah seluas ratusan hektar di tepi sebuah pantai. Ia pun pergi untuk meninjau lokasi tersebut. Tiba-tiba langkahnya itu dihentikan oleh suara seorang pria. "Selamat pagi kawan," ujar pria yang sedang duduk bersantai sambil menikmati panasnya sinar matahari. Si pengusaha menoleh. "Selamat pagi." "Hai, kenapa kamu di situ saja? Apakah kamu tidak punya pekerjaan?" tanya si pengusaha. "Aku nelayan," jawab orang itu. Perbincangan pun akhirnya berlanjut. "Kalau begitu, pergilah ke laut dan tangkaplah banyak ikan," kata si pengusaha. "Oh, aku sudah ke laut tadi pagi. Sekarang aku sedang menikmati hidupku sambil melepas lelah," jawab si nelayan. "Sekarang kembali lagi ke laut," kata si pengusaha dengan nada agak tegas. "Tapi untuk apa?" tanya si nelayan. "Tangkap lagi ikan sebanyak-banyaknya," jawab si pengusaha. Sejenak nelayan itu diam. Kemudian ia berkata, "Terus?" "Ya, kemudian kamu jual ikan itu supaya uangmu bertambah banyak, sehingga kamu menjadi kaya," kata si pengusaha. "Kemudian apa yang harus aku lakukan?" tanya nelayan lagi. "Kamu tinggal menikmati hidupmu," kata si pengusaha. Dengan wajah polos dan sambil tersenyum, si nelayan berkata, "Loh, bukankah sekarang ini aku juga sedang menikmati hidupku?" Si pengusaha terdiam dan berlalu, sementara nelayan terus menikmati sinar matahari dan angin pantai yang berhembus sepoi-sepoi. Ia benar-benar menikmati hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah akibat terlalu bernafsu dalam mengejar kekayaan ataupun kesuksesan, kita terkadang justru lupa menikmati kehidupan itu sendiri? Seringkali pikiran dan waktu kita hanya terfokus pada uang, jabatan, kekuasaan, ataupun kesuksesan yang sedang kita raih, sehingga kita justru tidak ada waktu untuk menikmati saat demi saat yang berlalu dalam kehidupan kita. Jadi
Mari terus berusaha meraih kesuksesan. Namun, jangan pernah lupa untuk meluangkan waktu menikmati kehidupan kita. Karena kehidupan ini tidak akan pernah dapat diputar kembali. Mari kita bangun karakter untuk pandai mengatur waktu, sehingga melalui karya kita tetap dapat menikmati hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat-Mu agar dapat menggunakan waktu dengan baik, sehingga kami bisa menikmati hidup kami di tengah-tengah kesibukan kami. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau terbuka untuk bisa menerima kehendak-Mu. Tuhan kiranya menghibur, memberikan kekuatan dan memulihkan. Bagi yang sakit dan lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kekuatan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas serta karya kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.